kebetulan nguji di UNS. Tadi ada tugas nguji di S3 UNS itu tanggal 12, tadi berlanjut sampai hari Minggu. Oke. Nah, kita lanjutkan pertemuan ke-15. Yang belum tampil ada dua sebetulnya ya. Tapi yang pertama dulu kan karena relatif sama, ya nanti numpang-numpang aja lah ya gitu ya. Terpaksa numpang-numpang itu aja gitu ya. Oke. Kita yang materi ke-9, kelompok 9. Kelompok 9 siapa itu? Izin, Bro. Saya, Bro. Dengan Bu Anggotanya? Diana, Bro. Oh, oke, silakan disampaikan untuk kita bahas bersama ya. Eh, Bu Diana, jadi opening atau saya gimana? Halo, mana Bu Yana? Dan enggak Bu Yana. Suaranya Bu. Halo Pak, Hmm? Nah, tuh. ya Pak Hadir. Nah, tadi tanya itu sama kelompoknya tuh, gimana? Ya, eh, ya Pak John boleh juga, atau saya yang buka nanti Pak John yang ngisi. Boleh. Ibu Oke yang ya, buka, saya yang presentasi nanti. Terima kasih, oke Bu. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Pak dosen, kemudian teman-teman. Alhamdulillah malam ini kita hadir untuk perkuliahan kita pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 9 dengan anggota Pak John Hendro, kemudian saya Diana Olensiatani akan memaparkan eh, inovasi kurikulum. Baik, kepada Pak John kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Diana. Izin Pak Gimin dan rekan-rekan sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya akan coba presentasi dari kelompok 9. Izin share screen, Pak. Pak Jan ya, udah co-host itu. Siap. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya, sudah jelas Pak. Jan. Sudah, Pak. Ya. Oke, izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya John Hendro beserta dengan Ibu Diana akan coba memaparkan sedikit tentang materi inovasi kurikulum pendidikan dan implementasinya. Jadi tidak banyak yang akan kami paparkan. Di sini nanti hanya sharing, kemudian juga kita saling bertukar informasi terkait dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing di tempat Bapak Ibu mengajar. Karena ini masih dua sekolah yang saya ambil dari saya di SMK Negeri 2 Pekanbaru dan dari Bu Diana di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang. Baik, masuk ke presentasi pertama. Pendahuluan. Nah, inovasi kurikulum itu tersendiri ialah sebuah proses perubahan sistematis dalam struktur, isi, dan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran dimaksudkan sebagai suatu ide atau gagasan atau tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru dan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, tujuan inovasi kurikulum itu sendiri yaitu secara garis besarnya menyesuaikan dengan tantangan global dan teknologi yang ada pada saat ini. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, perkembangan teknologi sudah sangat pesat, ditambah lagi dengan segala macam problemanya, kita memang harus pandai-pandai menyikapi dari sekarang. Kemudian mengembangkan kompetensi abad 21, kemudian menyelaraskan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Selanjutnya, bentuk inovasi kurikulum. Nah, di sini saya ambil contoh ya, saya ambil contoh itu secara garis besar saja, tapi di bagian-bagian ini sebenarnya sudah banyak eh, penjabarannya lagi, mulai dari kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian dilanjutkan lagi dengan kurikulum 2013,
kemudian dilanjutkan dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya rank antara kurikulum 13 dengan Merdeka ini ada lagi nih sebenarnya. Apalagi yang COVID kemarin itu pun ada lagi kurikulum darurat. Jadi beragam sebenarnya yang dari pendidikan seharusnya sudah tahu dan sudah mengalami secara nyata itu. Kemudian pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini guru harus bisa mengakomodir bagaimana pembelajaran itu dapat dipahami oleh semua siswa yang beragam, sehingga guru itu harus kreatif dalam menciptakan media ataupun informasi pembelajaran. Dengan kurikulum Merdeka sendiri, yaitu proyek penguatan profil Pancasila atau P5, dan ditambah lagi dengan penguatan teknologi pembelajaran. Dengan kondisi sekarang, ya seperti ini Bapak Ibu, kita tanpa bertemu, kita bisa interaksi, kita bisa komunikasi, melakukan pembelajaran. Nah, itu sebenarnya penguatan dari teknologi pembelajaran itu sendiri. Kemudian implementasi kurikulum, inovasi kurikulum. Nah, ini beberapa sumber yang sudah kami dapatkan. Lebih dari 70% itu sekolah di Pekanbaru sudah mengadopsi kurikulum Merdeka pada tahun 2023. Kemudian fokus lokalnya juga pada budaya Melayu dan proyek P5. Pelatihan guru intensif melalui Dinas Pendidikan, LPMP, serta BB, PP, MPV. Nah, ini saya ambil contoh untuk guru SMK, Bapak Ibu ya. Kalau kita guru SMK itu pelatihannya itu Bapak Ibu di Medan, di BB Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi, itu terletak di Kota Medan. Nah, itu ada sekitar 8 daerah provinsi yang ke sana pelatihannya. Nah, saya ambil studi kasus di SMK Negeri 2 Pekanbaru, itu menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022. Nah, tahun ini itu tamatan pertama kita dari SMK 2 kurikulum Merdeka. Kemudian guru juga diwajibkan untuk membuat modul ajar. Nah, kalau bahasa lamanya itu perangkat pembelajaran, rencana perangkat pembelajaran RPP, sekarang sudah modul ajar kontekstual. Dan proyeknya itu kalau kita dari SMK itu kelas industri Bapak Ibu. Jadi ada kalau kita di SMK yang saya tahu itu sekarang di SMK 2 Pekanbaru ada kelas Toyota, kemudian ada kelas Samsung, kelas Daikin, kemudian beberapa industri besar lah Bapak Ibu. Ada itu di SMK 2. Eh, Kemudian juga untuk produk karya siswa itu biasanya kita tampilkan di akhir semester seperti sekarang ini, nanti sebelum penerimaan rapor itu kita lakukan di sekolah. Eh, Tantangannya itu jadi bukan tidak ada permasalahan Bapak Ibu ya, tantangan implementasinya itu. Nah, kalau saya sendiri karena saya di sekolah ada kelas Samsung, eh, ini saya masuk kategorikan keterbatasan infrastruktur digital. Jadi saya pun merasa dengan ada di kelas saya, ternyata di jurusan lain nggak ada Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya tantangan juga. Nah, beberapa guru memang ada yang datang untuk belajar, tapi dengan tugasnya sebagai guru, kemudian pembimbing industri, itu sebenarnya jadi dilema juga Bapak Ibu. Kemudian guru sebenarnya sebelum guru belum sepenuhnya siap. Jadi kita ketahui bersama, teknologi itu yang kita hari ini pelajari A, itu besok sudah berganti B. Bahkan sekian jam itu jadi berganti C. Jadi sangat cepat. Kalau guru tidak menyesuaikan, ya maaf kata, ya guru bisa jadi stuck di situ saja. Nah, itu yang jadi tantangannya. Kemudian ini kurangnya sumber belajar lokal. Nah, eh, jujur ini nggak jadi masalah pada saya saat ini. Kenapa? Karena hampir hampir semua fasilitas itu lengkap di sini Bapak Ibu yang dengan saya. Tapi ada beberapa juga jurusan kalau kita di SMK itu yang memang bisa dibilang masih terbatas. Ditambah lagi eh, itu belum 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 kekinian atau belum terbaru di sini di di Pekanbarunya. Nah, berbeda dengan yang di Jawa sana itu sudah sangat modern. Itu terjadi juga di SMK Bapak Ibu. Nah, untuk solusi dan rekomendasinya itu ya tentu kita harus melakukan pelatihan guru yang berkelanjutan. Nah, kalau kita di SMK itu yang saya sampaikan tadi, Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Vokasi itu mewajibkan guru SMK Bapak Ibu ya untuk minimal 2 tahun itu harus berangkat. Tapi memang kelemahannya dari ribuan guru yang ada di 8 provinsi yang dipegang oleh Medan, memang yang dipilih itu hanya yang tercepat Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan pendaftaran untuk pelatihan, ya yang cepat saya dipanggil gitu. Jadi kalau
lambat informasi atau masih berpikir saya berangkat nggak ya, saya berangkat nggak ya gitu kan. Nah, tambah lagi yang sekarang permasalahannya Bapak Ibu, efisiensi anggaran. Nah, sekolah diwajibkan untuk melakukan apa? Menalangi sendiri. Kalau dulu masih ditanggung sama pemerintah ya. Kalau sekarang guru diwajibkan untuk menalangi sendiri dari sekolah. Jadi itu memang jadi permasalahan, tapi tidak menyurutkan guru juga untuk mengikuti. Kemudian penyediaan infrastruktur digital yang masih terbatas, itu akan ditambah lagi. Kemudian kolaborasi sekolah, pemerintah, dan masyarakat itu sangat diperpentingkan pada saat ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Bapak Ibu, inovasi kurikulum ini adalah kebutuhan zaman, Bapak Ibu. Itu nggak akan bisa kita hindari lagi karena ya ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti kurikulum itu sudah jadi tradisi ya untuk kita di Indonesia ini. Kemudian kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas dan kreativitas bagi guru tentu itu sangat banyak terlihat. Kemudian perlu dukungan dan infrastruktur pelatihan, kebijakan untuk keberhasilan implementasinya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari kami. Kami dari kelompok 9 sebenarnya ini menerima sharing mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan di sekolah masing-masing karena kita nggak tahu juga ya dari sekolah-sekolah yang dari daerah bagaimana atau dari luar kota yang di luar zonasi Pekanbaru bagaimana. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Diana. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak John atas paparannya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk sesi pertama kita beri 3 orang penanya untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama, Bu Betri Murni. Kemudian ada lagi yang lain, silakan. Ya, saya boleh nanti ya, Bu. Oke, siap. Kedua Pak Abdullah, ketiga Bu Marlinda. Oke, dipersilahkan kepada Bu Betri untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Inovasi kurikulum. Saya tertarik di sini terkait dengan pendekatan yang sedang dicanangkan untuk pendidikan kita sekarang ini terkait dengan pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, terkait dengan deep learning ini, di situ kan ada 4 hal, yaitu ada dimensi lulusannya, prinsip belajarnya, kemudian pengalaman belajar, dan salah satunya lagi itu adalah kerangka pembelajaran. Nah, saya tertarik di sini terkait dengan kerangka pembelajaran, di mana di situ ada 4 bagian yang kita pahami. Salah satunya itu adalah pemanfaatan digital selain pedagogis, kemudian lingkungan. Nah, terkait dengan pemanfaatan digital, nah ini bagaimana kita eh, terkait sekolah yang membuat kebijakan itu dalam penggunaan Android. Nah, di sekolah itu ada yang pengguna Android, mereka punya kebijakan ada yang diizinkan dan ada tidak. Nah, sementara kalau di sebagian sekolah itu terkait dengan sarana prasarana selain untuk komputer itu ada banyak yang terbatas. Nah, salah satu solusi yang membantu itu adalah Android, terutama untuk anak tingkat SMA. Ini bagaimana kebijakan yang dibuat sekolah yang melarang siswa itu membawa Android. Nah, kira-kira strategi kita terkait pelaksanaan eh, pembelajaran mendalam di bidang pemanfaatan digital. Mungkin kita punya strategi atau solusi bagaimana untuk menghadapi hal ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Betri atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke Pak Abdullah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya menyambung cerita dari Bu Betri ya. Tadi Bu Betri bercerita tentang bagaimana digital proses di pendidikan gitu. Nah, apa yang diceritakan oleh Bu Betri itu menunjukkan bahwa inovasi kurikulum seringkali tidak berjalan maksimal
karena kita lihat kurangnya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Nah, ini sebetulnya sebagai guru, sebagai kepala sekolah gitu, sebagai pengawas, kira-kira ini strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik kalau bercerita inovasi ini, eh, apa yang harus kita lakukan untuk membuat suatu inovasi yang berhubungan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, dalam hal ini eh, kita sangat merasakan bahwa tingkat literasi, ya, bukan hanya membaca tetapi pemahaman terhadap apa yang dibaca itu sangat rendah, ya. Ini kira-kira jika kita sebagai kepala nih, kita sebagai kepala, apa sih inovasi sederhana, inovasi kurikulum sederhana yang bisa kita kembangkan? Mungkin nanti kita bisa berbagi ya dalam untuk peningkatan eh, literasi dan numerasi itu. Nah, ini menurut saya kalau bercerita tentang inovasi itu, saya sangat tertarik berhubungan dengan inovasi literasi dan inovasi numerasi. Itu sebagian dari saya ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Diana. Silakan Bu Diana. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Silahkan Bu Marlinda dilanjutkan untuk apa pertanyaan atau saran dari eh, penanya ketiga. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Diana. Menarik sekali kelompok Bu Diana sama Pak John telah menyampaikan lagi Pak John langsung menuangkannya sebagai contoh di sekolah. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya, saya ingin dari Pak John karena Pak John sendiri adalah sekolah yang notabene kalau kalau saya lihat adalah sekolah besar yang segala infrastrukturnya sudah cukup memadai. Eh, eh, Teknologi digital ataupun labor segala macam yang mungkin sudah cukup. Namun di sini eh, mungkin Pak John masih merasa bahwa itu kurang. Jadi saya ingin tahu bagaimana sejauh mana telah penerapan inovasi kurikulum yang dilakukan di sekolah Bapak dan eh, apa hasilnya atau kelemahan dari inovasi yang sudah dilakukan tersebut gitu. Demikian saja Pak John. Baik, terima kasih kepada Bu Marlinda atas pertanyaannya. Eh, untuk Pak John, apa sudah jelas dari ketiga pertanyaan ini? Sangat jelas, Bu. Yang ke Oke, saya cuma siap. satu yang bertanya, Bu. Cuman Iya, Bu Marlinda aja. oke. Oke, boleh Bu, boleh kita angsur menjawab ya, karena tadi Bu Oke, siap. Marlinda fokusnya ke saya tadi. Jadi izin untuk Bu Betri dengan Pak Abdullah, nanti saya coba menjawab. Saya coba menjawab dari nomor 3. Izin Pak Gimin Silakan. menyampaikan. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Marlinda tadi, inovasi ya, inovasi di sekolah saya itu sudah sejauh mana, kemudian problemnya juga tadi bagaimana dengan guru-guru yang lain juga gitu kan. Jadi hmm, jadi gini Bapak Ibu, pertama kalau permasalahan yang terjadi itu pasti ada, ya pasti ada. Jadi itu balik ke gurunya Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh kasih saran, ya guru jangan pernah berhenti belajar, itu aja. Jadi jangan pernah berhenti belajar, terus mencoba gitu. Nah kalau saya di sini sudah sangat menerapkan Bapak Ibu. Pertama, saya yakinkan sama diri saya itu memang harus mencoba dulu, baru siswa saya arahkan. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, itu siswa biasanya lebih hebat dan itu harus saya akui. Nah, guru harus lapang dada itu. Kalau siswanya lebih hebat daripada gurunya itu guru harus lapang dada. Ah, tapi bukan berarti siswa bisa semena-mena dengan guru. Kita punya harus sikap juga, harus punya sikap pada siswa kita. Nah, yang sudah saya terapkan Bapak Ibu ya beberapa konsep itu bagaimana memanage siswa itu secara digital mungkin ini Bapak Ibu ya. Pengalaman dari lomba lah ya. Lomba kita ada lomba Samsung tuh tingkat nasional. Itu tahun 2024 kemarin itu kita peringkat 3. Sekarang tahun 2025 ini kita peringkat 1. Jadi
siswa itu memang saya manage Bapak Ibu. Dan kebetulan juga, ini bonus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu di sekolah itu mengajar siswanya cepat nangkap, itu bonus Bapak Ibu. Nah, itu yang harus dikembangkan lagi. Jadi siswa kita dapat itu, kita di SMK 2 ini tiap tahun yang masuk sekitar 2.400, tapi yang diterima cuma 800. Karena memang sudah betul-betul terseleksi. Nah, itu dia, itu kondisinya. Jadi kita harus komitmen, kita jangan jangan apa ya, jangan menutup teknologi itu dari diri kita, harus membuka. Kemudian juga kita nggak ada salahnya belajar dari siswa. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu nih siswa ini di luar udah belajar apa aja gitu. Nah, itu yang saya sudah terapkan. Nah, jadi semenjak ikut guru penggerak, kemudian ikutin pelatihan-pelatihan ke luar kota gitu kan, ke luar provinsi, kemudian berinteraksi dengan teman-teman gitu, dengan rekan-rekan sama guru se-Indonesia, itu yang akan membuka wawasan kita. Jadi jangan sampai menutup diri kita. Kita hanya paham itu, kemudian kita jelaskan ke siswa itu jangan seperti itu. Nah, itu yang sudah apa kan. Nah, dengan teman-teman yang lain di sekolah, apakah ada problem juga? Ya, saya akui ada Bapak Ibu. Kenapa? Seperti di kelas saya itu, di kelas Samsung itu kan fasilitasnya lengkap dan maafnya itu nggak semua jurusan punya. Apakah ada ketimpangan? Ada Bapak Ibu. Apakah saya larang guru-guru untuk menggunakan ruangan saya? Tidak, bahkan saya ajarkan gitu ya. Ini sekedar informasi juga. Ruangan ini itu hampir semua guru yang PPG dari tahun 2024 2025 itu semua ngambil tag video di sini Bapak Ibu ya. Semua kita arahkan, kita bantukan, kita di belakang panggung kita mengarahkan, nanti Bapak Ibu kayak gini ngomongnya, nanti kayak gini. Jadi itu memang kita kita welcome sama guru-guru. Nah, dan belum ada tuh hampir sekitar 40 orang belum ada yang nggak lulus PPG, itu lulus semua ya. Tapi memang iya antusias, mau mau dulu belajar, jangan menutup diri. Nah itu tuh dengan guru-guru. Apakah punya kelemahan? Punya. Jadi ini satu contoh Bapak Ibu ya. Ada kemarin itu guru di mesin, karena alatnya nggak mungkin dibawa ke sini kan saya harus ngambil ke sana. Itu minta tolong gitu. Pak Jan bisa nggak saya ngajar itu divideokan, nanti dibuat, nanti diedit. Ya saya mau gitu, saya mau. Tapi memang waktu saya yang terbatas gitu. Ditambah lagi jadwal saya dengan jadwal beliau itu nggak ketemu ya sampai sekarang belum terrealisasi. Itu juga sih kelemahannya. Jadi itulah bukan tidak ada masalah Bu ya, ada. Tapi tadi masalah itu jangan kita ambil jadi alasan untuk kita berhenti berkembang. Itu mungkin Bu dari saya untuk Bu Marlinda. Untuk Pak Abdullah tadi eh, strateginya ya tadi ya untuk apa inovasi digital, kurikulum digital itu ya. Bagaimana dengan pengawas sekolah, kemudian dengan guru-guru. Itu kembali ke gurunya lagi Pak, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau gurunya nggak mau, ya mau kayak manapun teknologi diberikan, ya kalau gurunya nggak mau, ya mau bilang apa kita Pak? Nah, seperti itu tadi. Kemudian untuk inovasi literasi dan numerasi. Nah, ini sedikit contoh Pak. Anak-anak yang masuk ke jurusan saya di elektronika itu kan pertama itu memang nggak paham elektronika Pak. Nah, bagaimana saya sebagai guru membuat mereka paham itu dengan menerapkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi contoh gini, rangkaian elektronika itu mereka nggak paham. Contoh ya, TV itu berfungsi, mereka tuh nggak tahu dari mana berfungsi. Nah, saya analogikan aja. Saya analogikan seperti ini. Rangkaian TV itu sama seperti kota Pekanbaru ini. Pekanbaru ini kotanya hidup atau enggak? Hidup, Pak. Dimulai dari mana? Pagi orang kerja di pasar, nanti belanja, buka warung, buka toko segala macam, itu hidup roda perekonomian. Nah, kayak gitu itu. Di elektronika itu pun sama. Jalan raya itu sama dengan rangkaiannya itu. Komponen-komponen itu gedungnya. Nah, manusia inilah tujuannya sebenarnya. Mau jadi apa gitu. Mau jadi kota yang bagaimana. Nah, jadi bagaimana mencontohkan dari yang di lapangan, yang di mereka apa alami sehari-hari dengan kondisi real di rangkaian. Nanti mulai dari situ mereka tuh belajar. Oh, jadi kalau membuat rangkaian elektronika ini harus ada jalurnya, harus ada komponennya. Nanti dia berfungsi sesuai dengan eh, apa yang kita rancang. Nah, seperti itu. Nah, untuk Bu Betri tadi, penggunaan Android ya untuk di sekolah SMA yang dilarang dan digunakan, itu kembali ke kebijakan sekolah masing-masing, Bu. Saya nggak bisa dalam artian mengatakan itu salah atau tidak, karena saya nggak paham juga alasan di sekolah itu melarang, itu saya nggak tahu juga kan. Kalau kayak saya di sekolah ini, yang namanya Android itu bisa dibilang ya barang yang memang wajib ada lah. Dan mau kita larang pun siswa
yaitu kebutuhan mereka gitu. Pertama mungkin ke keuntungan kita ya, karena anak-anak sudah paham kapan mau digunakan dan kapan tidak digunakan. Kemudian kemudian juga di sekolah ini difasilitasi, kayak seperti WiFi kita difasilitasi untuk siswa, untuk guru kita diberikan. Jadi alangkah tidak baiknya kalau itu tidak dimanfaatkan. Untuk pembelajaran juga itu membantu. Sampai saat ini sudah 3 tahun berjalan ini Bapak Ibu, kita nggak pernah lagi yang namanya ujian menggunakan kertas. Semua sudah online, walaupun masih jaringan lokal, masih dengan server sekolah gitu. Nah, itu nggak ada lagi yang menggunakan kertas. Nah, itu kan bisa dibilang sudah menekan pengeluaran. Nah, tapi bagaimana teknisnya dengan sekolah lain pun saya nggak paham. Ya, mungkin sekolah punya kebijakan sendiri, kenapa itu dilarang. Tapi untuk saya, Bapak Ibu, untuk Android itu bisa dibilang wajib karena awal pembelajaran itu kan biasanya tuh tes awal itu biasanya saya pakai Quizzes atau Google Chrome apa Google Form untuk ngerjakan soal ke anak-anak. Jadi kalau nggak ada itu, Pak nggak ada internet ya kita berikan. Kita apalagi di ruangan saya pun ada gitu kan kita berikan, kita tampilkan ke anak-anak. Nah itu jadi kalau misalnya dilarang kita kembalikan dulu ke sekolahnya. Itu permasalahannya kenapa? Mungkin dilarang nggak boleh bawa Android, tapi fasilitas nggak ada atau digunakan untuk main game atau menggunakannya itu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Nah, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Bu Marlinda, Pak Abdullah, dan Bu Betri. Terima kasih. Ya, thank you. Baik, aplaus dulu lah buat Pak John yang sudah mengantarkan anaknya juara 1 Samsung ya. Aplaus dulu, sukses buat Pak John. Baik, Thank you. kembali kepada Ibu dan Bapak penanya. eh Silahkan ditanggapi atas jawaban yang sudah disampaikan tadi. Dipersilahkan. Bu Diana, saya sedikit Bu Diana. Ketika kita mendengar betapa wahnya SMK 2 gitu, bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah kita, kayak saya walaupun di desa gitu Pak John, tapi memang ujian online gitu, kita no paper gitu, tidak ada kertas gitu. Cuman benar kata Bu Betri tadi itu, saya merasakan Bu Bet, ketika ujian kadang-kadang putus gitu loh. Walaupun walaupun kita hanya menggunakan bolehlah katakan Google Form atau menggunakan server kita gitu. Nah, seperti tadi itu eh, dari pagi sampai sore itu mati gitu. Sehingga kadang-kadang sinyal juga tidak ada, tidak bisa ngecek grup diskusi gitu. Makanya ternyata sore grup udah banyak gitu yang ngomong gitu kan. Nah, itu hal yang kami rasakan sebenarnya inovasi dalam bidang pendidikan itu sebetulnya bagus, tetapi dalam beberapa hal itu menjadi kurang tepat gitu, bukan tidak bagus tapi kurang tepat. Kalau kami Prof itu memang merasakan loh Prof, sangat merasakan sekali ya Bu Betri ya, bagaimana kadang-kadang kondisi dan keadaan itu membuat kita tidak bisa ini. Tapi saya benar-benar tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Betri terkait dengan ini sebetulnya kadang-kadang terus terang gitu, ketika mengajar bahasa saya butuh digitalisasi Pak John dan teman-teman. Eh, tetapi masalahnya Bu Bet, di madrasah eh, saya belum menemukan formula yang tepat ini seperti bagaimana sih pengelolaan penggunaan handphone itu, karena memang saya masih melarang, ya masih melarang. Sebetulnya mungkin nanti siapa tahu kita bisa berbagi gitu. Kalau di sekolah Pak John kan memang sudah aturannya, oh, oke boleh bawa gitu. Nah, Mungkin, mungkin kalau di sekolah saya yang saya temukan, mungkin kita takut kebablasan kontrol gitu, karena kita nggak punya CCTV gitu ya. Eh, Kemudian guru yang masuk juga ya sama dengan kayak Bu Lila, kadang harus ada yang 36 jam gitu. Jadi eh, dengan siswa yang hampir 300-an gitu ya, dengan satu guru BK gitu dan satu satpam itu kadang-kadang kan sangat menyulitkan kita juga. Apalagi kalau di sekolah saya Pak John itu sawah semua Pak John, tidak ada pagar. Nah, jadi anak kalau mau cabut mau lari kemana itu mudah sekali gitu. Nah, sebetulnya ini teman-teman, saya mungkin minta pendapat teman-teman. Ini kira-kira saya butuh saya butuh handphone dalam pembelajaran, apalagi saya pembelajaran bahasa Inggris ya Bu Indah ya. Kita sangat butuh ya Bu Indah ya. Nah, tetapi eh, kadang-kadang sulitnya seperti itu.
mulai dari kontrol siswa anak-anak yang berusia 12, 13, 14, 15 gitu. Nah, sulit pengontrol dan sebagainya. Ini mungkin nanti kita bisa sharing ya, kita bisa berbagi, saya harus melakukan seperti apa gitu. Dan Oke. terima kasih. Eh, Ah, ya, ini terima kasih silakan. Pak Abdullah. Izin. Kebetulan di sekolah saya itu juga dalam hal beberapa kondisi itu memang memanfaatkan handphone juga. Yang kami di sekolah itu memang tidak dibenarkan anak membawa handphone. Tetapi ketika Bapak Ibu guru memerlukan anak untuk membawa HP, itu biasanya eh, kita kumpulkan di meja Siapa piket. ini ya? Oh, nggak nampak. Eh, Halo, ya Pak, yang bicara Bu siapa nih? Bu Bu Diana. Diana Pak. Oh, nggak ada gerakan gitu loh. Oh sorry. Silakan, Ya silakan. Pak. Kami cari-cari mana orangnya itu. Oke, saya Pak. Ya, jadi kita kumpulkan di. Bisa saya lanjutkan Pak? Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, siap. Jadi kita kumpulkan di meja piket. Kemudian ketika Bapak dan Ibu guru membutuhkan atau pada saat jam pelajaran mereka, maka HP yang tadi dikumpulkan itu dibawa ke kelas. Nah, gitu salah satu solusi yang kami lakukan di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang. Oke, ada Bu, tanggapan dari Bu Indah. Kita persilakan Bu, dulu. Silakan Bu Indah. Mbak, boleh saya masih bertanya yang tadi, Bu, terkait yang Lanjut, pertanyaan Bu, pertama lanjut. tadi. Silakan, biar dituntaskan, Bu, dituntaskan, Bu. Oke, siap, siap. Silakan Bu Betri duluan. Yang Oke, ingin Ya, oke, ya, ditanyakan ya lanjut saya Bu tuh Betri. terkait dengan deep learning ini loh, karena kan memang sekarang tuh ada pemanfaatan digital. Hmm. Nah, di sini nih kan ada juga kita tinggal yang sekolahnya yang di pelosok. Nah, itu sudah keterbatasan alat apa ya komputer, kemudian satu-satunya mungkin ya ada sih, cuman nggak mencukupi untuk sekolah. Ya satu-satunya yang bisa membantu itu adalah Android. Nah, sementara Android ini sangat mempengaruhi terhadap karakter siswa. Nah, Hmm. apalagi untuk di daerah pedesaan, terutama di tempat sekolah binaan saya itu sangat berpengaruh sekali dan buruknya karakter anak-anak dengan Android ini. Nah, maksud saya dengan ada pendekatan deep learning ini, bagaimana kebijakan pemerintah gitu loh. Sementara untuk bantuan sendiri itu sangat sulit sekali untuk di daerah terpencil gitu loh. Jadi penerapan deep learning nanti tuh gimana gitu loh. Gitu loh, Bu. Sulit Oke. rasanya Eh, untuk penerapan ya, pemanfaatan betul berkaitan digital dengan gitu. penggunaan Salah satunya Android berarti ya, yang ya, Ibu ya maksud ya. salah satu harapannya Android gitu loh kan. Eh, Nah, sementara ya benar. kendalanya di Android itu karakter anak yang kena di situ banyaknya gitu loh. Banyak kelakuan buruk yang muncul dari pengguna Android, apalagi dibawa ke sekolah gitu. masih Ya, Sementara jadi kontrolnya kita udah sebetulnya berusaha benar kontrol apa gitu. yang tadi disampaikan bahwa itu tergantung kepada kebijakan sekolah menangani Nah, atau cara mereka untuk mengatasi penggunaan Android di sekolah tadi gitu. Salah satunya ya mungkin dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Kita atau gimana nih Ibu Bet? Mau kita dengar pendapat kawan yang lain gimana dulu? boleh boleh ya. nggak ada Boleh, boleh. baru nanti ya. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Oke, Oke, Bu silakan Ya, Bu silakan, Indah. Bu tuntaskan, Bu. Indah mau nanggapin tentang penggunaan Android? Iya, Silakan, Oke, silakan. silakan. ya terima kasih kesempatannya Bu Diana. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Prof ya. Baiklah mengenai penggunaan Android ini memang sedikit dilema ya. Kalau saya pribadi di sekolah saya Android ini dilarang ya karena kami sudah melakukan analisis yang buruk dan baiknya terhadap penggunaan Android. Namun tidak menutup kemungkinan suatu saat peraturan ini akan berubah apabila ditinjau ulang. Nah, kenapa waktu itu kami memilih untuk tidak menggunakan atau melarang siswa membawa handphone kecuali pada saat-saat tertentu bila diperlukan? Itu kembalinya bukan hanya kepada siswa saja, tapi juga kepada kesiapan guru. Nah, seperti ini konteksnya kemarin itu Bapak Ibu. Jadi, ketika kita meminta siswa membawa handphone ke sekolah gitu ya, itu harus dibarengi dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas menggunakan
handphone tersebut, mulai dari materi pembelajarannya tidak hanya membaca, ayo nak baca PDF-nya, ayo nak cari, bukan sebatas itu. Ya, itu sangat membosankan bagi siswa. Disuruh cari, dia dapat carinya dalam sekian detik, kemudian kan ngapain lagi nih? Tentu dia melenceng nih. Nah, jadi bukan hal seperti itu yang diarahkan dalam penggunaan Android. Seperti kata Pak Abdullah tadi, kita bahasa Inggris ini apa namanya, sangat eh, sangat membutuhkan Android itu ya. Nah, mungkin kita mencari sampel. Nah, Android itu sebenarnya pemenuhannya tidak hanya seperti itu, tapi semua kegiatan di kelas itu harus dirancang based on itu maksudnya. Nah, itulah tidak siapnya guru. Bapak Ibu, di situ kami melihat tidak siapnya guru. Andaikan pun ada kesiapan, itu hanya di beberapa guru yang benar-benar dia memahami, oh iya saya bisa menyusun materi dengan Android, soalnya dengan Android, gamenya dengan Android, semuanya dengan Android, sehingga tidak ada celah waktu bagi siswa untuk mencari hal lain menggunakan Android, seperti bermain game dan sebagainya gitu ya, atau lihat-lihat IG gitu kan. Nah itu nggak ada, karena dia sudah susun semua planningnya di hari itu menggunakan Android. Nah, kesiapan itu yang tidak dimiliki guru. Jadi kalau saya memandang ya, setelah kita melakukan analisis di sekolah pada waktu itu tidak semata-mata karena siswa. Kita harus melihat kenapa sih alasan siswa akhirnya melihat IG. Oh, ternyata cara cara ngajar kita dengan Android itu sungguh membosankan. Apa bedanya membaca di handphone dan membaca di buku? Nggak ada bedanya gitu kan, malah membuka celah nih. Bisa aja pura-pura membaca di handphone, ternyata lihat yang lain. Itu kesalahannya tidak bisa kita pungkiri, itu dari kita Bapak Ibu. Karena kita yang menciptakan celah tersebut. Nah, karena tidak siapnya kami akan hal tersebut, kami memutuskan kami tidak menggunakan tidak kami melarang siswa untuk membawa handphone kecuali pada waktu-waktu tertentu yang sudah diumumkan dan sudah dimintai izinnya kepada kurikulum untuk membawa. Jadi ini tidak terkunci, ini fleksibel ya. Eh, Boleh dibawa pada waktu-waktu tertentu. Nah, selain itu, selain tidak siapnya kesiapan guru yang kurang, itu fasilitas. Ya, saya kalau tidak salah di diskusi di mata kuliah mana ya, diskusi kita gitu ya, ada yang menyatakan salah satu sekolah binaannya itu ada locker. Nah, locker untuk menyimpan Android. Nah, itu juga nggak ada di sekolah saya. Ya, mungkin kalau kepala sekolah atau pengambil kebijakan di sekolah bisa melihat ke sana, oh ya perlu ada locker nih, ya, sehingga kapan digunakan, kapan tidak, kapan digunakan itu fleksibel gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu hanya karena karakter siswa, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan karakter siswa. Ya, setelah kami analisis, oh ternyata ada andil kita sebagai guru yang memang kurang matang dalam penyusunan pembelajaran menggunakan Android. Kemudian, karena sekolah saya tidak menggunakan Android, bukan berarti kita non teknologi. Ya, konsekuensinya adalah apabila sekolah melarang siswa membawa Android, sekolah harus memenuhi cara lain supaya pemenuhan terhadap teknologi itu tetap jalan. Misal, penggunaan labor yang dimaksimalkan seperti yang dilakukan oleh Pak John Hendro. Kemudian memperbanyak infokus. Kemudian bahan ajar interaktif yang harus disiapkan oleh guru. Lalu ada lagi seperti saya pengelola perpustakaan, saya ada smart TV di dalam yang boleh guru gunakan. Jadi kita masih akses internet nih, tapi under control dari guru gitu kan. Nah itu harus disokong oleh oleh sekolah gitu. Jadi tidak hanya bilang nggak boleh bawa gitu kan, tapi tidak ada solusi penggantinya. Nah, kalau tidak ada solusi, kita tidak menuju deep learning yang dikatakan oleh Bu Betri tadi, ya. Jadi ada larangan, ada solusinya. Seperti itu. Pendapat saya. Oke, Terima ya kasih. betul. Oke, ya Saudara terima. Indah, kedua. Udah cukup Bu Indah. Oke, ya. eh kita kembali ke yang Ibu Betri sebagai penanya. Itu tuh ada Silakan. dua guys, Hinto Terima mungkin kasih. ada terkait dengan Bu siapa Bu Samsiar. Oke, siap. Bu Nove dulu kayaknya, Prof. Nah, itu masih ada tuh. Biarlah Oke, mereka puas. silakan Bu Nove Rianti. Ada. Tapi jangan panjang-panjang ya, nanti Iya, kelompok lain nanti nggak dapat bagian katanya Bu Nove. Silakan Bu Nove. saya juga nanti nggak bisa masuk nanti kalau banyak-banyak. Oke, siap Prof. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Diana dan kepada Prof. Gimin. Saya hanya
menambahkan dari pendapat bagaimana solusinya jika kebijakan sekolah yang tidak boleh membawa HP. Sebetulnya itu tergantung dari kepala sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu semuanya, sesuai yang disampaikan sama rekan kita sebelumnya. Selanjutnya, ini saya berbagi pengalaman saja dengan teman-teman pada saat saya di sekolah saya yang lama. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana memang betul kata Binda tadi adalah bahwasanya guru harus siap. Jadi kepala sekolah itu melihat oh ini gurunya sudah siap ini dengan penggunaan IT. Jadi dia sudah bisa memilah mana yang sudah bisa mengontrol proses pembelajaran dalam kelas dan mana yang tidak. Jadi jika dia sudah bisa mengontrolnya, kepala sekolah sudah mengizinkan kami untuk kebijakannya adalah bahwasanya kepala sekolah guru tersebut boleh menggunakan handphone pada saat proses pembelajaran. Dengan catatan kalau saya biasanya dulu bukan masing-masing anak membawa handphone, tetapi adalah setiap kelompok membawa handphone, satu handphone saja, karena proses pembelajarannya saya bagi kelompok. Jadi tidak masing-masing anak membawa handphone. Setiap kelompok, dan catatan setiap kelompok membawa handphone satu saja. Selanjutnya, handphone itu pada pagi hari sebelum PBM dimulai, itu handphonenya saya kumpulin dulu kepada saya dan saya data siapa yang bawa handphonenya. Kemudian pada saat PBM berlangsung baru saya kembalikan sama anak, dan setelah selesai PBM itu handphonenya saya tarik lagi. Nah, itu pada saat pembelajarannya betul-betul saat menggunakan handphone. Contoh pada saat saya meminta anak membuat sebuah proyek, umpamanya membuat Canva, itu sangat-sangat berguna sekali, kreativitas anak di sana dia dituntut. Jadi saya minta anak murid membawa handphone dan buat Canva. Tetapi tentu otomatis menurut Bu Indah tadi adalah kita harus sampaikan dulu step by stepnya bagaimana cara membuat Canva, membuat poster atau membuat apapun lewat Canva. Cara Jadi kerjanya berarti ya, Bu? ya, betul. Kita sampaikan langkah ini, langkah ini. Tetapi dengan catatan harus bagi kelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia bawa handphone masing-masing, memang tidak bisa kita kontrolnya Bapak Ibu. Tapi kalau berkelompok, insya Allah bisa kok kita kontrol. Itu mungkin berbagi pengalaman praktik baik yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nove. Silakan Bu Samsinar. Baik, terima Pendapatnya kasih 2 menit Bu. saja. Oke, oke. Terima kasih Bu Diana, Prof. Izin menambahkan pengalaman di sekolah saya. Kebetulan saya eh, kepala sekolah SD di Pekanbaru. Mungkin beda cerita. Kebetulan kalau di sekolah saya untuk sarana teknologi, kami sudah mendapat bantuan berupa Chromebook. Jadi insya Allah tidak menggunakan HP dan memang tidak di sekolah kami tidak mengizinkan anak-anak untuk membawa HP ke sekolah untuk kegiatan pembelajaran karena alhamdulillah di sekolah punya perangkat Chromebook lebih kurang 32 buah. Dan itu bisa dimaksimalkan. Cuma kendalanya ya di gurunya sekarang lagi. Gurunya yang kurang mendalami teknologi. Sehingga penggunaan-penggunaan teknologi yang diharapkan itu hanya bisa diterapkan oleh guru-guru muda. Mungkin kami tantangannya mungkin literasi digitalnya yang kurang. Kalau untuk pemakaian atau penggunaan digital atau Android berupa Chromebook sudah kami laksanakan. Jadi beberapa pembelajaran itu bisa menggunakan Chromebook dan Chromebook tersebut memang ditempatkan di labor komputer. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah eh, bisalah kami gunakan. Cuma kendala kami di gurunya. Gurunya yang kurang literasinya dalam penggunaan Chromebook tersebut. Mohon juga mungkin kami juga nanti sebagai sekolah Bang, udah malam loh. sebagai sekolah-sekolah yang mendapat bantuan mungkin kami ke depannya memang perlu sebuah kebijakan mungkin di sini minta kebijakan dari pemangku kepentingan untuk membuat semacam Oh, aku jalan bagaimana lah. supaya ada pelatihan-pelatihan ke guru mungkin seperti itu. Itu aja tambahan dari saya, Prof, dan kelompok 9. Terima kasih Oke. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Samsinar atas Iya. Berbagi. pengalamannya. Eh,
bagaimana di Prof langsung Nah, saya dikomentari bisa atau masuk. bagaimana, Prof? Bisa masuk. Minta untuk share screen. Oke, silakan Prof. Ya, ya. Kenapa ya? Ada Ya, gambar apa di situ? ini Ada penjelasan materi lengkap, Prof, materi. dengan penjelasannya. Oke. Nah, buka yang baru lah ya. Jadi gini, kita itu konteksnya inovasi ya. Inovasi akan selalu bertolak dari tujuan. Tujuan akhir itu apa sebetulnya kita? Kita akan menggunakan digitalisasi tadi ya. Digitalisasi. Maka kalau saya gambarkan gitu, jadi masing-masing sesuaikan dengan kondisi masing-masing nanti ya. Supaya ini nggak akan sama, masa jawabannya nggak akan sama. Nah, tapi bagaimana supaya terimplementasi ya. Jadi nggak akan sama di masing-masing itu. Kalau saya gambarkan misalnya mana terus saya ini. Oke, Pak. Nah, inilah tujuannya. Kita akan digitalisasi. Saya gambarkanlah D begitu ya, digitalisasi di dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau digitalisasi pembelajaran, maka pertama kita akan analisis situasi. Jadi bagaimana supaya terjadi itu? Kita lihat di lingkungan masing-masing, ya. Situasi bagaimana di lingkungan masing-masing. Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan siswa. Yang isinya adalah sekolah, satunya siswa. Kita lihat masing-masing. Bagaimana untuk persiapan ke sana itu. Ada tadi misalnya sekolah yang perangkatnya ada lengkap. Ada yang tidak lengkap. Berarti tujuannya sama itu. Pembelajaran berbasis digital. Karena apa? Di dalam learning, di deep learning itu diharapkan ke sana. Mengapa diharapkan ke sana? Kita tidak boleh mundur. Kita akan selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang akan semakin kompleks. Bahkan dalam bayangan saya, suatu ketika anak nanti nggak bawa buku. Namanya sabak. Pernah lihat sabak? Pernah dengar sabak? Waktu saya kecil sekolah itu pakai sabak. Sabak itu seperti komputer itu pakai bingkai warnanya hitam. Nulisnya pakai dalamnya baterai. Tulis tinggal di sekolah, hapus nggak ada lagi kita, nggak punya simpanan. Itu sabak. Sekarang sabak, jadi elektronik sabak. Sehingga kita dihapus, tetapi tersimpan di dalamnya itu bisa disimpan. Itulah sekarang cloud misalnya. Atau ya paling ringan misalnya pakai disk drive ya. Seperti itu. Jadi dengan demikian maka kita bisa menggunakan yang namanya misalnya tablet dan seterusnya. Yang model-model itulah kira-kira. Sehingga nggak berubah buku lagi. Itu yang akan terjadi nanti. Sehingga buku nggak penting. Karena semua ada di dalam dunia maya. Nah, dengan seperti itu bayangan kita, maka analisis situasi. Bagaimana dengan kondisi di sekolah? Kita lihat di situasi di sekolah misalnya. Sekolah bagaimana? Saya tidak punya alat, tidak punya internet. Nah, kalau tidak punya internet, siswanya bagaimana? Siswanya, siswanya ada HP katanya. Tadi kan, gitu ya. Ya terpaksa di HP digunakan. Tapi ada kendala. Dampaknya negatif. Tapi satu sisi tujuan harus tercapai di sini nih. Oleh sebab itu, kendala negatif di inovasi. Melalui perencanaan pembelajaran di inovasi. Dikatakan dengan HP anak menjadi negatif tadi kan? Dengan negatif. Perilakunya negatif. Maka di inovasi. Bagaimana inovasinya? Kita menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang bisa mengurangi aktivitas untuk non-pembelajaran. Apa misalnya? Misalnya, Bapak di rumah digunakan yang namanya flip learning.
Flip learning ini pembelajaran terbalik. Sehingga sebelum belajar anak cuma membaca dulu, kasih tugas dulu. Besok pembelajaran kita itu bahasa Inggris, topiknya A. Maka di rumah Anda harus belajar, udah punya ringkasan tentang hal itu. Ringkasan di store, masukkan mana? Google Classroom misalnya. Store di sana, sehingga mereka kesempatan untuk bermain itu menjadi berkurang. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, dengan cara itu, maka anak akan sibuk. Kerjanya boleh kelompok. Nah, tapi laporannya masing-masing individu. Sehingga tidak bisa mengandalkan pada ketua kelompok. Nah, Anda boleh diskusi dalam rangka pengembangan. Nah, dengan cara itu sudah menyibukkan dia. Lalu bagaimana keterbatasan guru? Ini ada kendala di lingkungan sekolah. Gurunya nggak pandai tentang digitalisasi. Di dalam saat ini, guru tidak perlu pandai-pandai amat. Istilahnya 10 ada di dunia maya, 1 biar jadi. 1 aja jadi. 1 kita ajarkan, berikan kebebasan pada mereka. Anda bisa menggunakan software yang lain, ada menggunakan metode yang lain, yang penting hasilnya kayak gini. Itu justru yang dilakukan. Sehingga anak akan berkreasi, sibuk sendirinya. Dia akan berselancar mencari berbagai software macam-macam yang akhirnya yang kita tidak tahu jadi tahu melalui anak. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru. Sehingga Bapak Ibu guru yang merasa itu kurang mampu nggak usah takut. Bapak Ibu bisa bermain caranya seperti itu. Sehingga waktu dia itu misalnya presentasi nyampaikan model baru, kita mengamati mereka. Nah, dengan mengamati, maka Bapak Ibu akan menjadi tahu. Melalui koreksi menjadi tahu. Nah, sehingga yang namanya kelemahan-kelemahan tadi, pertama tertutupi, yang kedua anak bisa berkembang dengan maksimal. Kalau Bapak Ibu itu dihilangkan, seperti tadi digantikan, tapi konsekuensinya kan diganti sekolah yang menyiapkan. Nah, kalau yang sekolah yang menyiapkan itu timbul keterbatasan siswa. Siswa akan terbatas apa yang disampaikan guru. Sehingga di dunia maya dia tidak akan tahu. Yang tahu cuma sekedar itu. Kenapa? Dibatasi oleh itu aja gitu. Kreativitas hilang anak itu. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, zaman sekarang hindarkan sesuatu yang menyebabkan anak itu kreativitasnya hilang. Apa itu? Bukunya harus ini, alatnya ini, softwarenya ini. Itu jangan diberikan kepada anak untuk zaman sekarang. Ini adalah salah satu sumber, kira-kira seperti itu. Yang lain silahkan berselancar. Ya, dengan cara itu, maka dia sudah punya modal, tapi bisa mengembangkan di luar. Pengembangan itu adalah kreativitas. Mencari sumber, membuat ide baru, itu kreativitas dengan cara itu. Nah, lalu ada tadi cara yang lain. Bagaimana penggunaan di sekolah? Kalau pakai HP misalnya. Caranya diawali dari waktu penerimaan pertama kali diundang wali murid. Jadi di rumah dia juga mengawasi nanti bagaimana sekolah menggunakan HP. Sehingga di rumah nanti orang tua yang mengawasi. Nah, lalu bagaimana kontrol dari guru waktu tadi menggunakan yang namanya flip learning tadi? Mana tugasmu? Kalau toh misalnya dia main tetapi dia selesai, berarti dia orangnya memang orang hebat, bisa membagi waktu gitu loh. No problem. Kan tujuan kita tercapai gitu loh. Ya, tujuan yang nggak tercapai itu yang perlu dikendalikan melalui bantuan orang tua. Sehingga bisa diingatkan melalui orang tuanya itu. Di dalam pertemuan wali murid atau di dalam peringatan melalui surat oleh sekolah kepada anaknya. Setiap tugas yang namanya flip learning-nya nggak selesai. Gimana? Siapa untuk belajar sekarang? Mana laporannya? Oh, ternyata ada 15, ini ada 8, belum ada 8, ini perlu perhatian. Ya. Tapi misalnya yang sudah itu, wah ini literaturnya banyak, berarti dia bacanya banyak. Gitu. Ini sumbernya bermacam-macam, berarti dia tuh mencarinya berselancar banyak. Nah, itu yang dilakukan di dalam inovasi tentang sekolah, inovasi tentang guru, inovasi tentang lingkungan. Nah, ngajarnya bagaimana? Nah, ngajarnya tergantung mau pakai metode apa, mau metode project, silakan aja gitu lah. Sesuai dengan materinya. Gitu lah.
Karena yang namanya flip learning itu materi apapun bisa digunakan. Apapun materinya, flip learning bisa digunakan. Yaitu suatu metode di mana anak suruh belajar duluan sebelum disampaikan. Nah, supaya nampak belajar, maka ditugaskan untuk membuat laporan. Soal laporannya jelek atau baik, tak penting. Yang penting dia membuat. Sehingga waktu ibu nanti bapak ibu mengajar, dia udah punya modal. Modal bertanya, karena dia kesulitan waktu belajar. Modal menjawab, karena waktu belajar dia udah tahu, dan seterusnya. Resikonya memang kadang nanti guru itu akan kewalahan. Makanya jawabnya apa tadi? Bagus Anda. Itu bukan berarti nanti yang benar tempat saya, bukan begitu. Karena akan terjadi beberapa konsep yang mungkin tidak relevan, tidak sama dengan Bapak Ibu yang punya. Risikonya memang itu. Makanya dikatakan tadi oleh Pak Abdullah bahwa saat ini yang namanya guru itu bisa belajar dari siswa. Kalau siswanya bagus disyukuri. Diberikan reward. Bukan dikalahkan. Itulah. Di zaman sekarang. Nah, dengan cara itu, maka anak akan bebas berkembang. Tetapi di bawah pengawasan kita. Nah, lalu yang berikutnya pengawasan di sekolah. Di sekolah itu dikasih sanksi yang diciptakan oleh sekolah. Siapapun yang ketahuan di dalam lingkungan sekolah menggunakan HP di luar mata pelajaran, kecuali situasi khusus, misalnya telepon orang tuanya, misalnya begitu ya, maka HP disita oleh sekolah. Yang ngambil harus keluarganya, bukan anaknya. Itu yang dilakukan. Nah, dengan cara itu, maka anak akan berhati-hati. Ya misalnya ada wajar, tidak ada dunia itu yang semua itu akan menjadi baik semua. Pasti ada yang kurang. Tapi paling tidak itu akan jauh mengurangi daripada risiko-risiko itu. Nah, ini tinggal mengendalikan yang kurang-kurang itu untuk menjadi lebih baik. Nah, apa dampaknya? Kalau anak terbiasa dengan cara-cara yang tadi, yaitu menggunakan yang positif, maka itulah tujuan utama di masa kini. Bagaimana mengalihkan anak dari medsos yang tidak bermanfaat ke dalam sumber-sumber belajar yang bermanfaat. Kalau dia terbiasa dengan itu, maka insya Allah maka di belakang hari dia akan seperti itu terus. Setelah lulus semua akan seperti itu. Karena terbentuk sikapnya melalui penugasan-penugasan itu. Itu dilakukan oleh semua guru. Jadi usahakan semua guru, bukannya satu orang. Di setiap guru itu ada tugas melalui yang namanya deep learning itu. Nah, dengan cara itu, maka anak di rumah itu menjadi punya kesibukan. Medsosnya tinggal sedikit, yang misinya itu medsosnya 8 jam, mungkin tinggal 2 jam. Nah, kenapa? Mengerjakan guru A, guru B, guru C, guru D. Apalagi kalau sempat oleh guru dikasih reward. Untuk tugas ini yang paling hebat si A. Misalnya, yang kurang jangan dimaafkan, jangan disampaikan dulu. Berkali-kali perlu sampaikan juga, berkali-kali. Nah, sebagai punishment gitu. Tapi akan ada istilahnya kan SP1, SP2, SP3 gitu kan gitu. Ada peringatan begitu. Dan itu anak harus tahu aturan itu diberikan di depan. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu akan membentuk sikap yang lebih baik. Nah, dengan cara itu, maka apa yang kita lakukan? Kita terjadi yang namanya inovasi di dalam perencanaan pembelajaran. Apa ini? Pertama, ini berkaitan dengan tentang metode, tentang media, tentang LKPD, dan lain-lain. Nanti tidak oleh guru itu, yang namanya sekarang namanya e-modul namanya ya, namanya e-modul namanya itu. Gitu. Nah, kalau udah terbentuk itu, maka ibu tinggal ngajar pakai e-modul aja selesai, nggak perlu bawa macam-macam. Semuanya di situ. Nah, berkembang berikutnya besok, waktu masuk pertama, anak misalnya disampaikan bahwa ini pembelajaran sekarang kita nggak pakai buku, kita pakai yang namanya tablet. Nah, dengan cara itu, maka siapapun yang nyekolahkan ke situ harus beli tablet meskipun secara diangsur, tapi tidak pernah beli buku. Gitu loh. Jadi anak belajar melalui tablet itu.
Ibu punya buku satu kasihkan, lainnya cari sendiri. Siapa yang dapatnya lebih banyak mendapatkan reward, laporan pada kami. Tunjukkan pada kami dapat berapa buku kamu, dapat berapa artikel kamu, dapat berapa apa namanya koran kamu misalnya gitu lah. Itu diberikan reward. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu akan merubah perilaku anak yang biasa itu adalah medsos menjadi sumber belajar. Sehingga inovasinya itu inovasi di metode, inovasi di media, inovasi di perencanaan, dan lain-lain. Semua diinovasi. Nah, contohnya apa? Misalnya inovasi di metode misalnya. Kita menggunakan beberapa metode yang kita rangkum. Ya. Medianya yang bisa melayani oleh berbagai pihak. Ada anak yang sukanya belajarnya itu membaca, maka menggunakan yang sifatnya itu adalah visual. Anak yang sukanya itu dia mendengarkan menggunakan yang audio. Itu ada di media kita gitu loh. Gitu. Sesuai dengan situasi itu. Sehingga gurunya berkreasi gitu. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Yang suka audio terlayani, suka video terlayani, suka visual terlayani. Nah, dikembangkan melalui belajar kelompok. Sehingga guru itu banyak menjadi fasilitator di situ. Saya kira itu untuk awal ini, mudah-mudahan dikembangkan lebih lanjut untuk diskusi ini dalam rangka untuk penyelesaian. Nah, silakan bisa tutup dulu, ditutup ya, biar dikembangkan kepada kelompoknya untuk masing-masing. Mudah-mudahan masing-masing bisa menyesuaikan dengan kondisinya di tempat masing-masing. Jadi tidak hanya berlaku bagi yang punya perangkat saja, tapi juga bagi yang tidak punya perangkat, tapi kita berinovasi dalam rangka mencapai tujuan di dalam deep learning tadi. Ya, tapi tolong jangan sampai lupa di awal sampaikan tentang apa makna mata pelajaran bagi mereka supaya mereka merasa butuh tentang hal itu. Seperti yang kita pelajari di awal dulu ya, itu yang paling penting itu perlu disampaikan. Digiring ke sana. Oke, silakan dilanjutkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Prof atas arahannya. Baik, Bapak dan Ibu, eh, kami kira untuk pemaparan kelompok 9 kita cukupkan sampai di sini. Jangan cukupkan dulu, mungkin jadi Oh, malah belum ya, Prof? jangan tutup dulu, Bu. Jangan tutup dulu. Oke, Nanti kan jawab siap-siap. sama-sama, bukan kelompok Ibu, sama-sama kita saling-salingan. Oh, oke. Jadi kembali ke penanya yang Nah, tadi jadi berarti ya, Prof? ya kan nanti di masing kan mungkin kan timbul dilematis kan, ya kan dengan penyampaian Pak Bim kan timbul dilematis di masing-masing. Karena mau punya fasilitas tidak punya fasilitas mereka berusaha untuk melaksanakan untuk berinovasi gitu lah. Nah, jelas timbul dilematis, maka di sinilah diselesaikan dilematis itu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, tadi kan saya kan hanya memancing kail itu kan. Nah, di situ kan nah, nanti masing-masing menggunakan itu coba masing-masing itu menyelesaikan itu di dalam berinovasi ke tempat masing-masing. Ada yang tadi katakan dilarang karena ada yang tadi tempatnya tidak punya fasilitas kan beda-beda itu kan. Nah, coba dianalisis masing-masing bagaimana inovasinya supaya menyampaikan hal itu. Nah, dengan cara itu nanti bisa diselesaikan secara bersama-sama kita di sini. Walaupun tidak sempurna, paling tidak pendapat orang banyak menjadi lebih sempurna dibandingkan pendapat sendiri. Oke. Ya, baik teman-teman semua, apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini, kami persilahkan. Nah, silakan kalau masih ada, lanjutkan situ. Bisa yang belum, bisa yang sudah. Izin menambahkan tentang statement Pak Abdullah tadi, Bu Diana, tentang literasi dan numerasi. Nah, ya, oke, dipersilakan kepada Bu Samsinar. Ya, tentang literasi dan numerasi. Kebetulan kalau di SD, kalau kami SD itu ada program literasi kami itu namanya Kamis Literasi. Jadi pada hari Kamis itu secara khusus kami mengajak siswa selama 30 menit itu melakukan program literasi, diantaranya kami kalau minggu pertama misalnya kami mengadakan anak
pada hari ini, misalnya besok hari Kamis, hari Kamis sebelumnya kami sudah umumkan ke anak untuk membaca satu buku gitu masing-masing. Boleh dipinjam, boleh buku dibeli yang bersifat buku fiksi atau buku cerita seperti itu. Nanti pada hari Kamisnya di antara sekian anak akan dipanggil perwakilan dari kelas itu untuk maju ke depan menceritakan kembali dari isi buku yang mereka baca dengan kata-kata sendiri. Itu biasanya per kelas, itu biasanya diterapkan pada kelas tinggi. Itu kalau untuk kami di SD ya Bu Diana, Pak Abdullah, seperti tadi gimana kalau contoh di sekolah kami seperti itu. Jadi pada hari itu ada beberapa perwakilan anak, mereka misalnya membaca buku tentang Malin Kundang. Terus mereka akan menceritakan kembali buku yang seminggu lalu yang mereka baca di rumah. Apa sih isi cerita tersebut menurut eh, eh, kata-kata mereka. Itu setelah selesai pada hari itu, kami dari pihak sekolah nanti kalau cerita dari anak itu kira-kira mendekati bagus, itu ada reward gitu. Kami akan memberi berupa makanan kecil seperti itu. Itu untuk literasi membaca. Kan literasi kita ada dua, literasi membaca, literasi numerasi. Kalau literasi numerasi itu berkaitan dengan angka. Salah satu program di sekolah kami itu kami membuat di lapangan itu semacam kelas tata yang ada angka-angkanya di situ. Ada angka 1 sampai 10. Untuk kelas 1, mereka sambil main tata, itu mereka bisa menghafal angka gitu. Itu salah satunya yang kami lakukan untuk sekolah yang kebetulan jenjang SD ya Bu Diana, Pak Abdullah mungkin tak tak cocok mungkin untuk di SMP, tapi seperti itulah yang bisa kami lakukan untuk literasi dan numerasi yang alhamdulillah ada perkembangan mereka kalau untuk literasi membaca tadi jadi ada peningkatan dalam pemahaman teks gitu. Tuh, mungkin pengalaman di sekolah saya. Sekian, terima kasih. Bu, Bu Diana sebentar ya, izin sebentar. Bu, itu sistemnya itu per kelas atau dalam suatu aula atau macam mana, Bu? Di lapangan, Pak, di lapangan. Berarti Jadi kalau kami kami prosesnya itu, membaca senyap dulu ya? ya di setiap jam masuk itu kami ambil 30 menit untuk program tersebut. Dia kami sebut dengan program apa namanya pembinaan karakter positif lah gitu. Ya setiap hari itu kalau di sekolah Pak Dula, kebetulan sekolah saya ya kami terapkan tuh kalau Senin kan dah ada upacara 30 menit. Selasa itu kami ambil untuk belajar 30 menit juga untuk PBB gitu, baris berbaris yang dasar lah seperti itu. Nanti di hari Rabu kami ada eh, pembiasaan positifnya menyanyikan lagu wajib gitu. Jadi kan sekarang ini kan anak-anak kan lebih kenal dengan lagu Peter Pan atau lagu-lagu rock. Nah, jadi untuk pembiasaan secara bersama-sama. Kemudian hari Kamisnya kami ambil literasi numerasi tadi. Untuk hari Jumatnya udah ada imta, hari Sabtunya kita kan senam bersama. Jadi setiap hari itu ada pembiasaan-pembiasaan positif yang kami lakukan di sekolah menjelang pembelajaran secara bersama-sama di lapangan seperti itu. Itu pengalaman di sekolah saya. Oke, baik Bu, makasih banyak Bu. Iya, untuk SD ya Pak Dula mungkin nggak Iya, iya. cocok untuk Nah, tapi kan setidaknya kan sudah dapat masukan gitu ya, apa yang iya, harus dilakukan gitu. iya. Baik, Eh, Bu Terima Diana kasih. kayaknya Bu Metri Iya. nih. Iya. Ya Bu Bet. Eh, Kalau apa Pak, kalau untuk matematika atau rumus-rumus itu mungkin bisa dibikin poster Pak Abdullah untuk di lokasi-lokasi tertentu gitu. Misalnya untuk tangga kayaknya 1 kilometer tangga waktu dan sebagainya gitu. Jadi itu juga mungkin bisa kita lakukan di sekolah kita di sekolah kita gitu maksudnya. Baik Bu Betri, dipersilakan. Terima kasih. Terkait literasi numerasi. Nah, ini nih Ya. saya ini tertarik juga terkait literasi numerasi terkait dengan rapor pendidikan. Nah, jadi indikator literasi numerasi
yang menjadi permasalahan selalu nanti banyak ya yang setelah analisis rapor pendidikan di sekolah tuh literasi tapi kenanya di metode pembelajaran. Nah, ini masalahnya. Dia literasi, tapi permasalahannya di metode pembelajaran. Nah, seperti yang tadi Bu Samsinar, itu kan melalui pembiasaan ya. Melalui pembiasaan, nah, sehingga nanti anak terbiasa, ya dimulai dari dia mengambil, menceritakan kembali atau mengambil intisari dari sebuah bacaan. Nah, ini bagaimana literasi kita ini terkenanya di metode pembelajaran. Nah, begitu. Untuk numerasi Kalau ya Bu saya ya. mana? Untuk Hah? numerasinya ya Gimana? Bu ya. Kenanya di situ. Iya, dia Betul. literasi, tapi sub akar masalahnya itu di metode pembelajaran. Kalau di metode pembelajaran, tentu intinya kita kepada kita sebagai guru. Nanti Hmm. di situ lagi kan. Nah, kenapa kok nilai literasinya rendah? Itu permasalahannya di eh, metode pembelajaran. Jadi kalau saya memandang ini bagaimana kita memberikan pembelajaran literasi itu kepada siswa. Nah, biasanya ya konteks kita ini eh, kognitif itu selalu ke hasil. Ya. Nah, ke hasil, tujuan kita hasil. Hmm. Tapi sebenarnya yang diharapkan dari literasi itu bagaimana proses literasi itu. Prosesnya itu yang kita harapkan. Kalau memang kita ingin meningkatkan literasi tersebut, bukan kepada hasil. Kita udah capek-capek buat soal literasi, tapi yang kita minta ujungnya hasil. Tapi Ya. bagaimana prosesnya Betul. itu? Nah, itu kalau Ya. kalau nggak itu salah satu mungkin ya bisa meningkatkan literasi. Gitu. Ya. Thank you Ibu. Mungkin Bu Lila ya, Bu Diana ya. Oke, Bu Bet, udah selesai Bu Bet pendapatnya? Ya, Bu Betty sudah itu, Udah udah. ya? Oke, Sudah, Bu, sudah, silakan Bu. Bu Lila. Nah, itu. Ya, terima kasih Bu Diana. Ini hanya menambahkan dari program yang dilakukan di SMP-nya, di SD, di sekolahnya Bu Samsinar tadi. Kami juga melakukan itu di setiap hari Kamis gitu ya. Kemudian untuk metode pembelajaran kepala sekolah itu menekankan bahwa meningkatkan numerasi siswa bukan hanya tugas guru matematika dan meningkatkan literasi siswa bukan hanya guru bahasa Indonesia gitu. Jadi setiap mata pelajaran kalau bisa itu diselipkan literasi atau numerasi, walaupun tidak di setiap pertemuan gitu ya. Karena memang bisa Pak kalau kita mau berusaha pelajaran bahasa Inggris pun bisa kita buat ada numerasinya gitu. Misalnya seperti pelajaran PKN juga misalnya tentang keanekaragaman suku gitu ya, dibuat dalam bentuk tabel yang suku Batak sekian persen, yang suku Jawa sekian persen gitu. Jadi kemudian dibuat soal-soal yang berkaitan, dibuat narasinya terjadinya konflik dari beberapa suku tadi. Sebenarnya bisa kok Pak, tapi asalkan kita mau berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia dengan guru matematika gitu. Karena saya merangkap dua mata pelajaran ya, guru IPS merangkap menjadi guru matematika. Jadi memang di setiap pelajaran IPS itu saya usahakan kadang ada hitungannya gitu. Walaupun sebenarnya materinya bukan materi yang berhitung gitu kan, tapi saya selipkan ada yang numerasinya. Tapi kadang yang literasinya. Cari buku-buku cerita tapi tetap ada kaitannya dengan mata pelajaran kita, dengan materi yang kita bawakan itu. Kalau kita mau berusaha dapat kok Pak. Dan itu hampir setiap hari dilakukan oleh hampir semua guru gitu ya. Jadi itu menjadi disiplin positif gitu. Dan setiap hari Kamisnya kami lakukan literasi, digabung semua sekolah, semua kelas. Kemudian kepala sekolah juga sering memotivasi kepala perpus supaya melakukan program bedah buku atau resensi buku dan itu dikasih reward juga sama siswanya. Nah, itu hanya tambahan saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lila. Apa pengalaman yang cukup menarik juga ya Bu Lila. Walaupun no internet, tetapi literasi dan numerasinya tetap jalan ya Bu ya. Ya Bu, dan Baik, terbukti rapor pendidikan kami tingkat literasi dan numerasinya itu tinggi. oke, siap. Sukses untuk Bu Lila dan kawan-kawan. Baik, Bapak dan Ibu. Yang simpulkan dulu, jangan ditutup dulu. Tutup dulu ya. Jangan ditutup dulu ya. Ya, oke. Udah mau pulang aja lah kalian itu. Enggak.
Gimana ngajarnya serius ya kalian pada ini masih tutorialnya ditutup minta kemana tidur jangan-jangan ini. Mungkin kalau boleh ngasih saran Pak, karena kita ada satu kelompok lagi Pak, mungkin kelompok dari 7 perwakilan untuk menambahkan, karena kan materi hampir sama nih Pak, inovasi. Mungkin itu Pak. Boleh. Silakan kelompok 7 masih nambahkan gitu materinya. Kelompok 7 kan nggak ada masalah itu kemarin tuh masalah deep learning enggak yang belum tempel tuh. Izin Prof, jenis-jenis inovasi pendidikan. Jenisnya apa? Inovasi pendidikan. Jenis-jenis Jenis-jenis inovasi inovasi pendidikan. pendidikan. Yang dulu dibahas di pertama itu ya, yang nyambung dengan yang pertama dulu ya. Nggak salah, ada dua makalah yang dia itu Ya, hampir yang sama yang itu kan? yang nyambung dengan ini saya kemarin, Prof. Makalah saya, Prof. Oke. Nah, sekarang yang itu mau presentasi sendiri ya. Kalau presentasi saya simpulkan satu top atau mau ditumpang sini ke sini. Silakan, kalau ditumpang sampaikan apa yang kamu punya dalam kaitannya dengan ini. Kepada kawan yang belum maju itu, apa yang kamu punya kaitannya dengan ini? Kalau bisa sampaikan itu. Kalau enggak presentasi satu top ini saya simpulkan dulu. Gimana? Mau presentasi terpisah? Susah. Kebetulan yang kelompok 7 itu saya, Prof. Saya serahkan sama teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman mengharapkan kami untuk presentasi, kami presentasi. Tetapi kalau disudahi ya silakan saja. Oke, supaya presentasi lah ya kita tutup lagi ya. Ya. Bentar ya, nggak apa ya. Supaya Ya. nanti dia iri. Ya, Anda tahu irinya itu baik positif nggak tahu, masing-masing berbeda. Oke, jadi begini. Yang pertama, tolong di dalam apa namanya implementasi itu mulailah dari tujuan ya. Tujuan kita di dalam deep learning itu yang menggunakan digitalisasi. Dan itu sesuatu yang tidak akan hilang, bahkan akan berkembang yang saya katakan tadi. Oleh sebab itu pada masing-masing tolong itu dianalisis, baik itu dari lingkungan sekolah maupun lingkungan siswa, kira-kira apa yang positif dan negatif. Lalu dari situ yang negatif diusahakan untuk diinovasi sehingga menjadi lebih positif dan rangka mencapai tujuan di dalam apa namanya pembelajaran itu. Itu tolong diperhatikan masing-masing dari analisis lingkungan. Nah, nanti berkaitan dengan masing-masing akan berbeda-beda. Yang kedua, jangan yang sudah bisa itu dipakai sendiri. Tularkan kepada kawan-kawan di dalam satu lembaga minimal ya. Nanti bisa kembang yang lain. Lalu yang kedua berkaitan dengan literasi ya. Literasi itu yang pertama masih membaca tadi ya, pembaca. Apa namanya? Literasi itu pembiasaan. Bisa membaca, bisa yang lain. Nah, itu sebetulnya tidak hanya di hari tertentu, itu bisa aja dilakukan di setiap hari bisa aja, tapi jangan berat tiap hari kan begitu ya. Jangan berat. Tapi kalau di hari tertentu ya, makanya cuma baca satu buku ya tidak mungkin kalau tiap hari ya. Nah, tapi kalau dia tuh sedikit bisa aja supaya terjadi pembiasaan. Karena pembiasaan itu sebetulnya tidak bisa dibuat mendadak sebetulnya. Sifatnya kontinu. Sebab itu lebih baik seandainya itu sering, ya gitu lah. Tidak banyak tapi sering, lama-lama akan tertanam di dalam jiwanya. Seperti kita melubangi apa namanya batu dengan air hujan. Bisa lubang itu. Tapi harus terus-menerus. Di luar itu kena hujan terus lama-lama akan lubang juga gitu loh. Lalu ini besok enggak lah enggak ya lama enggak akan lubang gitu loh. Itu buktinya yang di sungai-sungai itu misalnya seperti yang kena apa namanya air itu akan bisa menjadi lebih kecil seperti itu. Nah, itulah bayangan tentang pembentukan sikap kebiasaan. Jadi itu melalui literasi. Yang kedua berkaitan tentang numeric tadi ya. Ya. Ya ya. Nah, numeric itu sebetulnya sesuatu yang berkaitan dengan angka. Artinya ya apapun tergantung di SMA apa yang cocok, yang berkaitan dengan angka, di SMP apa yang cocok, mata pelajarannya apa, silakan aja. Nah, sehingga tadi misalnya kok metodenya yang jelek gitu ya. Ya. Nah, mungkin di dalam penerapannya mungkin yang tidak pas kali ya. Oleh sebab itu maka mungkin dianalisis lah. Dan tadi kira-kira bagaimana supaya ada kaitan metode itu dalam rangka untuk peningkatan dari tujuan tadi. Nah, misalnya di situ entah literasi tentang apa, dan kalau numbering nanti tentang apa, nah, itu kan masing-masing beda. Nah, tapi kalau dia tidak tahu angka, tidak mungkin bisa matematika kan gitu logikanya itu sebetulnya seperti itu. Kalau dengan tahu angka maka paling tidak dia
matematika udah nyambung angkanya. Dan nanti kaitkan dengan rumus-rumusnya memerlukan angka. Nah, belajar bahasa nggak bisa membaca kan kacau, makanya literasi membaca. Semua tanpa membaca nggak kacau, maka membaca menjadi literasi yang paling utama, membaca itu. Nah, membaca itu bukan sekedar bisa membaca, tapi pembiasaan membaca. Kalau bisa dimanapun dia membaca gitu loh. Baru duduk membaca gitu. Baru apa namanya pergi membaca. Kalau bisa seperti itu. Jadi keinginan di dalam hati itu selalu membaca, membaca dan membaca. Maunya seperti itu. Kalau itu terjadi pada seseorang, maka dia akan pandai dengan sendirinya sebetulnya. Karena informasi sekarang ini ada di mana saja. Dapat diambil kapan saja gitu loh. Makanya sering orang bilang, apa ya di luar negeri itu kalau dia di mobil dia membaca ya. Yang kebiasaan seperti itu dia. Ya. Kalau dia lingkungan seperti itu, dia ngomong sendiri nggak ada kawannya kalau dia membaca kan gitu kan. Ya. Jadi saya pernah di Malang waktu itu namanya Kucewara, Universitas Kucewara namanya. Duduk di bawah pohon itu isinya membaca orang. Nah dengan membaca itu maka yang lain nggak membaca di situ kan segen. Akhirnya ikut membaca kan. Nah gitu. Nah itu yang perlu diciptakan di lingkungan saudara. Jangan sampai yang membaca justru diajak yang nggak membaca. Akhirnya nggak jadi membaca dia gitu. Nah bagaimana yang membaca itu menjadi positif, yang dia membaca menjadi malu gitu. Itu yang perlu diciptakan. Akhirnya dia ikut membaca. Nah, itu silahkan diinovasi oleh masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi, baik itu tentang situasi lingkungan sekolah maupun situasi kondisi siswa. Ya, itu sehingga bisa diinovasi, baik itu di dalam metode, di dalam materi, di dalam perangkat-perangkat yang lain. Ya, entah medianya, entah itu LKPD-nya, yang masuk dalam modul ya, silakannya diinovasi di sana itu, sehingga menjadi hasilnya lebih positif. Saya kira itu untuk materi yang pertama ini. Terima kasih kepada yang sudah menyampaikan. Kita tutup, kita lanjutkan dengan materi untuk kelompok 7 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 7 dilanjutkan. Tidak ditutup nggak apa-apa lah ya kelompoknya langsung tadi ya. Saya tutup gini aja ya. Oke, Pak. Terima kasih buat semua. Terima kasih, Prof. Kami dari kelompok 9, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 7. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anelsa Kintan Famela dan Ibu Noverianti. Yang Ibu dengan siapa? Satu lagi? Ibu Noverianti, Prof. Satu lagi dengan? Anelsa. Anelsa. Noverianti dengan? Anelsa, Prof. Oh, dengan Anelsa. Ya, oke silakan. Nah, ini nggak nampak sih mukanya. Kenapa? Satu lagi, Prof. Ada 2 device-nya nyambung. Ya. Ya, ngapain nggak dibuka? Anu ya. Ya udah, silakan ada sesuatu ya. Karena nggak mikir langsung maju dia gitu loh. Ya, silakan. Ya, lanjut. Baiklah, pada malam ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul Inovasi Pendidikan. Dengan judul jenis-jenis inovasi pendidikan. Pak Abdullah ini udah bisa share screen. Oh, Minta pada Pak Abdullah. ya. Oke, udah bisa nih, ayo. Jadi dia 2 device, Prof. Yang ngomongnya device yang ini yang nggak nampak gambar, tapi yang gambarnya nggak bisa ngomong gitu. Oh, begitu. Ya. Ya. Iya. Oh. Baiklah, untuk materinya akan dibacakan oleh Ibu Noverianti. Terima kasih kepada Kintan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Gimin. Selamat malam teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kelompok 7 yang beranggotakan Anelsa Kintan Famela dan saya sendiri Noverianti, dengan judul jenis-jenis inovasi pendidikan. Next, Kintan.
Oke, eh, latar belakangnya. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat seperti saat ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru, baik dari segi konten pembelajaran, metode pengajaran, hingga kebutuhan peserta didik yang semakin beragam. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Salah satu jawaban terhadap tantangan tersebut adalah melalui inovasi pendidikan. Namun demikian, belum semua pihak memiliki pemahaman yang memadai tentang apa saja bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang ada, serta bagaimana penerapannya secara efektif. Masih banyak yang menganggap inovasi sebatas penggunaan teknologi dalam pembelajaran, padahal inovasi mencakup spektrum yang jauh lebih luas. Next, Tan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa ya yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis inovasi dalam dunia pendidikan? Next, tujuan penulisan. Yang pertama, kita bisa mengetahui pengertian dari inovasi pendidikan secara umum. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis inovasi pendidikan. Next, pengertian inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi merupakan sebuah ide, metode, maupun produk yang memiliki unsur kebaruan baik merupakan hasil invensi maupun hasil dari sebuah discovery. Dengan kata lain, inovasi merupakan usaha atau langkah-langkah strategis untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan lebih baik dalam suatu sistem atau bidang tertentu. Inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jenis-jenis inovasi pendidikan. Next. Yang pertama, inovasi tenaga kependidikan. Yang kedua, inovasi kurikulum. Yang ketiga, inovasi metode pembelajaran. Yang keempat, inovasi teknologi pendidikan. Yang kelima, inovasi manajemen pendidikan. Yang keenam, inovasi pembelajaran. Inovasi kurikulum. Perubahan kurikulum mestinya disesuaikan dengan segala kebutuhan, seperti faktor pendanaan, pemberdayaan, dan sosialisasi, serta peningkatan kualitas seluruh komponen di dalam sistem pendidikan, agar tujuan perubahan kurikulum bisa tercapai dengan baik, tanpa adanya pemaksaan dan kepentingan pribadi di dalam pengambilan kebijakan. Contohnya, inovasi kurikulum adalah kurikulum merdeka, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Guru juga diberikan kebebasan dalam menyusun pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, inovasi metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus dapat membuat inovasi di dalam pembelajarannya, karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, sehingga pendidik diminta untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik di dalam mendapatkan pembelajaran. Contohnya adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL, menggunakan PCBL, menggunakan collaborative learning, atau dengan metode yang lainnya. Inovasi teknologi pendidikan. Inovasi teknologi dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pendidikan. Inovasi teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Contohnya adalah dengan menggunakan teknologi learning management system seperti Classroom, ER, atau AI. Next, inovasi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien, serta terkait dengan tata kelola sekolah yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Bisa kita lihat contohnya yaitu MBS atau manajemen berbasis sekolah, atau dengan menggunakan platform Merdeka Belajar,
atau juga dengan rapor pendidikan. Inovasi evaluasi pembelajaran. Inovasi evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengganti atau melengkapi sistem evaluasi konvensional dengan penilaian otentik, portofolio, penilaian berbasis kompetensi, serta penggunaan data analitik untuk mengevaluasi proses belajar siswa. Contohnya yaitu adanya kita mengadakan asesmen awal atau dulu dikenal dengan pretest atau sekarang disebut dengan asesmen diagnostik. Ada juga disebut dengan asesmen formatif digital. Penilaiannya berbasis proyek atau ada juga yang sekarang dikenal dengan ANBK. Dan next, inovasi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk membangun penyelenggaraan pendidikan. Ada banyak sekali pelatihan inovasi berupa BIMTEK atau seminar dan training yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pendidikan. Kesimpulannya, inovasi dalam bidang pendidikan merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti akses pendidikan yang tidak merata, kualitas tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan, dan kurangnya sarana serta prasarana pembelajaran. Inovasi ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, evaluasi pembelajaran, sehingga pengembangan tenaga pendidikan. Next. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Silakan kalau ada. Tuh. Udah terkuras tenaganya yang pertama. Coba dikaitkan itu dengan yang tadi. Kira-kira jenis yang mana itu yang bisa dilakukan. Jadi saya coba silahkan dianalisis. Tadi misalnya, oh tempat saya itu kebetulan gurunya gaptek, misalnya. Masuk yang mana yang mau dipakai. Oh, tempat saya dilarang sama HP, misalnya. Nah, kan jika inovasi yang bagaimana, masuk inovasi yang mana, silakan ada kalau ada. Nah, saya tunggu 1 menit, kalau nggak ada saya tutup. Udah capek, bro. Oke, oke. Jadi saudara-saudara, jadi jenis-jenis inovasi sebenarnya kemarin sudah juga terbahas oleh yang satunya ya dia. Ya, artinya kalau misalnya pendidikan itu berarti apapun yang terkait dengan kegiatan pendidikan yang bisa diinovasi. Ya kalau dalam mengajar kan bisa jadi gurunya, hasil dari lingkungan belajarnya, bisa dari apa namanya kelasnya, bisa dari metodenya, bisa dari sumber belajarnya, dan lain-lain. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, itu kurikulum dalam dengan pembelajaran. Nah, dengan beginian maka diperlukan keterampilan guru untuk memilih dan memilah mana yang paling tepat. Nah, supaya tetap, maka dilakukan analisis kebutuhan sesuai dengan tujuan. Analisis kebutuhan bisa terjadi di lingkungan belajar, bisa juga di kondisi siswa, bisa juga di sumber belajarnya, bisa juga di tenaganya dan lain-lain. Nah, dari situlah nanti diinovasi supaya terjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nanti yang dilakukan. Nah, sebab itu masing-masing akan berbeda-beda.
Nah, nanti soalnya juga akan sifatnya implementatif. Silahkan berpikir realistis nanti masing-masing. Ya, akan saya berikan suatu kondisi, ya, sifatnya misalnya kasuistik yang kita rencanakan, kita buat ya. Kasus yang kita buat itulah. Nah, Anda akan memecahkan masalah itu untuk berinovasi. Nah, itulah kisi-kisi ujiannya. Nah, sehingga Anda silahkan untuk mencari berbagai hal kaitan dengan itu. Nah, bagaimana akan mencoba membuat semacam narasi ya yang siapnya kasuistik sehingga Anda bisa open book, bisa silahkan dilakukan dengan baik. Tapi sifatnya individual, bukan diskusi kelompok ya, bukan diskusi kelompok. Waktunya terbatas. Kenapa terbatas? Karena supaya kalau diskusi kelompok dia habis diskusi nggak jadi ngerjakan gitu loh. Maka waktunya terbatas. Sehingga dengan waktu yang singkat, tapi bisa menyelesaikan masalah itu dengan lebih sempurna gitu. Nah, itu yang dilakukan nanti. Ya, nanti berarti hari apa kita nanti? Hari Sabtu atau hari kapan? Hari Sabtu online. Silahkan aja. Nah, hari Kamis Kalau kami yang jauh ini, Pak, Ya, maunya online karena mengejarkan satu mata kuliah kan. satu boleh. mata kuliah. Mata kuliah online boleh. Tapi ingat satu, waktunya terbatas, ya kan? Implementatif, sifatnya kasus yang dinarasikan. Kasusnya itu kasus yang dibuat Pak Gimen, bukan kasus kasus beneran ya. Gitu. Nah, itu nanti silahkan Anda untuk berinovasi dan rangka menyelesaikan masalah itu. Gitu. Ya, ya paham tahu soalnya kan? Ya, berarti soalnya pada saat akan dimulai Bapak baru berikan ya, Pak. Iya, gitu. Karena supaya nggak diskusi dengan kawannya, sehingga asli milik sendiri. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Nah, supaya kalau kalau lama-lama nanti Pak Gimi yang ngoreksi bingung ini kerjanya siapa nih siapa sudah lanjut keluar ini yang kerja saya dipakai dia dapat A saya dapat C. Itu yang terjadi. Tempat saya dipakai dia dapat A saya dapat C. Itu. Nah, saya mengurangi seminimal mungkin risiko-risiko itu. Ya walaupun dosa tapi dosanya nggak banyak-banyak kali gitu loh. Gitu. Mengurangi dosa itu. Makanya waktunya terbatas. Aku ngoreksinya juga mudah. Nah, kalau nggak banyak-banyak kan mudah. Dengan jawaban singkat dan jelas. Nah, gitu. Nanti model eh, Jelas, Pak. pengumpulannya gimana, Prof? Gimana? Model pengumpulannya Oh, gimana? langsung nanti masukkan ke Google Classroom dengan batasan tertentu waktunya. Oke, sip, Jadi Prof. soal akan dikirim lewat Google Classroom, jawabnya langsung Google Classroom. Dengan batasan waktu tertentu dibuka pada jam tertentu. Tuh. Oke, oke, oke. Tapi tidak bisa ke waktu tambahan, nggak ada. Pak Gimin belum punya alatnya bagaimana untuk bisa dilaksanakan setiap saat. Laksanakan setiap saat nanti kacau dia. Laksanakan belakangan mana tempatmu gitu nanti kan. Makanya bersamaan. Di bersamaan selesainya adalah bersamaan. Maksimal itu. Nanti akan diberikan buka jam sekian, tutup jam sekian. Selesai itu nggak bisa diupload lagi. Itu nanti. Gitu ya. Prof. Ya sepakat ya. Masing-masing Ya. pertanyaan. Kisi-kisinya udah jelas. Caranya, alatnya. Ya, tinggal mempersiapkan diri. Nah, dengan 5 pertemuan kita akan mencoba merangkum dari itu menjadi suatu kasus. Ya. Ya. Yang lain sudah punya nilai. Pak Gimin kan nyumbangkan nilai di 5 pertemuan itu. Ya. Tapi kasusnya dari Prof kan, Prof? Iya, aku yang kasus. No. Kalau nanti bikin kasus itu aku kacau nanti nggak apa namanya nggak bisa membedakan. Kalau saya itu kan punya standar saya kan gitu kan. Gitu. Jadi kasusnya dari saya, Anda berinovasi untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Siap. Berinovasi loh ya, gitu Ya. loh. Gitu. Itu yang dilakukan. Jadi minggu depan nggak perlu Zoom ya, Prof? Gimana? Nggak usah pakai Zoom, langsung di anu aja. Di apa Google namanya? Classroom. Di Di Classroom aja. Nanti saya infokan di Classroom aja. info di grup ya dulu ya, Prof ya? Ya, di grup saya sampaikan buka Classroom jam sekian gitu kan. Tim dibuka kalau belum waktunya kan biasa dibuka tuh. Ya. Sehingga sudah Ya, Pak. tutup tuh, gitu. Nah, nanti dikirimkan paling lambat jam sekian, ada batasan waktu nanti gitu. Harinya hari Sabtu ya. Sabtu. Mau minta malam, minta pagi, minta sore.
jam 12 malam. Pagi lah enggak? Pagi Pagi lah aja biar kawan-kawan yuk. masih segar. Biar masih Pagi segar, pagi Prof. Malam kawan-kawan. lah, Pagi Kak. terima Malam atau lapor. sore atau siang lah. Saya ini minta Siang lah, upload. Pak. Kan saya tinggal ngupload aja nanti. Upload itu Mau kan jemput anak. jaga sendiri. Aku tinggal Nah, tidur juga Siang, Pak, sesuai jadwal Siang. jadwal. Oke, saya jadwal ya. Siang. Jadwal kita besok setengah 2 dia. Atau yang Ya. sama Ya, setengah 2. setengah 2 ya. Jadi hari Sabtu setengah 2 ya. Oke. Oke, hari Sabtu setengah 2. Jadi masing-masing siapkan sendiri, kisi-kisinya udah jelas ya. Materinya 1 sampai ke 5. Ya. Sifatnya kasuistik yang dinarasikan oleh Pak Gimin. Di kasusnya kasus yang dibuat-buat. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih pertemuan hari ini atas perhatian saudara. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menambah pengetahuan kita bersama dalam rangka untuk mengimplementasikan pengembangan kurikulum dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran masa kini, dia di masa kini. Karena itu tidak bisa dihilangkan, yang mungkin akan menjadi tambah bahkan. Oke. Pada akhirnya saya nyadari bahwa mungkin hal ada banyak yang berkurang di dalam hal ini. Ya namanya online sih ya bisa aja. Ya sambil minum, kita kan ini sambil minum ini kan minum sendiri. Hmm. Kalian minum sendiri, ambil sendiri. Nah, oke, nggak apa-apa. Itulah apa namanya konsekuensi dari online yang seperti itu di daring ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Selamat malam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kasih, Prof. Stop dulu ya.